Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizki tak bertambah dengan kerja habis-habisan. Saat ini amanat atau amanah adalah sesuatu yang sangat langka, sementara khianat merajalela, tersebar di mana-mana. Ada yang mengatakan dalam klan keluarga Fulan terdapat seorang laki-laki yang amanat. Hal itu menunjukkan betapa jarangnya orang yang amanah di zaman sekarang ini. Manusia mungkin tidak tahu atau mereka lupa amanah dan rahim hubungan keluarga akan berdiri pada hari kiamat di sebelah kanan dan kiri sirat. Menunjukkan betapa besarnya permasalahan ini, keduanya menuntut hak kepada setiap orang yang melewati sirat. Sekarang kita terbangkan alam pikiran kita ke masa-masa orang-orang soleh banyak ditemui. Mereka berjalan di jalan-jalan kota dan bermuamalah dengan akhlak-akhlak terpuji. Merekalah generasi awal Islam. Di masa mereka sifat amanah tertanam begitu mendalam di hati-hati masyarakat. Rekam jejak kehidupan mereka selalu dihiasi kisah-kisah amanah dan kejujuran. Kita sering dengar tentang profil pemimpin yang amanah di zaman mereka, dan kita katakan, ada tidak ya pemimpin seperti mereka di zaman sekarang? Kali ini kita akan menyorot ke dalam diri masing-masing, introspeksi dengan membawakan kisah rakyat di zaman pemimpin yang adil tersebut. Adakah yang mengatakan saya rakyat yang amanah seperti mereka? Sebagaimana kisah Ibnu Aqil yang mengisahkan tentang dirinya. Aku pernah menunaikan ibadah haji dan menemukan kalung mutiara dengan tali berwarna merah. Di waktu berikutnya ada seorang laki-laki yang mengumumkan kehilangan kalung mutiara dan menyediakan uang sebanyak 100 dinar bagi penemunya. Tanpa banyak berpikir, aku kembalikan kalung itu kepadanya. Laki-laki itu berkata kepadaku, ambillah dinar ini, namun aku menolak pemberiannya. Setelah itu aku pergi bersafar ke Syam, mengunjungi Baitul Maqdis, lalu ke Baghdad dan Hab atau Aleppo. Aku bermalam di sebuah masjid di Harb. Malam itu aku benar-benar merasa kedinginan dan kelaparan, dan itulah awal Ramadanku di Harb. Tak disangka masyarakat kampung tersebut menunjukku sebagai imam masjid karena imam masjid sebelumnya baru saja meninggal. Mereka memuliakanku dengan memberi makanan. Setelah itu mereka mengatakan imam masjid kami memiliki seorang anak perempuan. Lalu mereka menikahkanku dengan anak sang imam masjid tersebut. Selama 1 tahun aku hidup bersama istriku itu dan dia melahirkan anak pertama kami. Sampai akhirnya tiba saat-saat perpisahan. Setelah melahirkan dalam masa nifas, istriku sakit parah. Aku merawatnya dan memperhatikannya. Kulihat ia mengenakan sebuah kalung yang aku kenal. Kalung itu adalah kalung mutiara yang aku temukan pada musim haji. Aku berkata kepada istriku, kalung ini mempunyai cerita. Ku ceritakan kepadanya kisahku dengan kalung tersebut. Istriku menitikkan air mata mendengar kisahku. Dia berkata, kamulah orangnya. Ayahku pernah menangis. Dalam doanya ia mengatakan, ya Allah, jodohkanlah putriku dengan seorang seperti orang yang menemukan kalung dan mengembalikannya kepadaku. Allah telah mengabulkan permohonan ayahku. Kemudian istriku meninggal. Secara otomatis kalung tersebut beralih kepemilikannya kepadaku sebagai pewaris istriku. Sepeninggal istriku, aku pun pulang ke Baghdad. Kisah lainnya tentang seorang ulama besar yang terkenal, Abdullah bin Mubarak. Beliau menceritakan sendiri kisahnya. Di Syam aku meminjam pena. Aku berniat mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya. Tapi ternyata pena tersebut masih kubawa. Saat itu aku sudah berada di kota lain, kota Marwu. Aku kembali ke Syam untuk mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya. Kejujuran dan amanah itu tidak mengurangi jatah rezeki seseorang. Ibnu Aqil yang seandainya dia mengambil barang temuannya berupa kalung mutiara, ia bisa menyimpan kalung itu menjadi miliknya, dan kalung tersebut menjadi rizki baginya. Tapi rizki yang ia dapat tersebut diperoleh dengan cara yang haram. Di kemudian hari kalung tersebut tetap menjadi bagian dari rizkinya dan diperoleh dengan cara yang halal. Dalam bahasa kita sering kita katakan kalau rizki tidak akan kemana. Penyair mengatakan jatah rizki itu tidak berkurang karena kita bersantai, dan jatah rizki itu tidak bertambah dengan bekerja habis-habisan. Seandainya benar itu adalah rizkiku,
maka ia tidak akan berlalu pergi walaupun ia berada di relung samudera terdalam. Demikian juga kisah Abdullah bin Mubarak. Hanya untuk mengembalikan sebatang pena, ia rela menghabiskan waktu dan mengeluarkan tenaga untuk kembali ke Syam demi mengembalikan hak pemilik pena. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa. Antum harus gunakan parfum ini untuk kehidupan sehari-hari, terutama bagi yang merasa kena gangguan-gangguan jin, repot mau gimana cara ruqyah. Ini ruqyah mandiri dengan parfum ruqyah.